Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, sekarang tanggal berapa untuk Jumadil Akhir? 1 Rajab ya, 1 Rajab. 1 Rajab. Berarti kita sudah masuk pada bulan Rajab yang mana jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Ada 12 bulan ya. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Tapi di sana ada 4 bulan yang penuh dengan kehormatan, melebihi bulan-bulan yang lain. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala saat ciptaan segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memilih bahwa segala sesuatu atau sesuatu tersebut memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Jadi di situ ada 4 daripada bulan haram istilahnya. 4 bulan haram. Di dalam hadis bahwa ada 3 yang salasa yang mutawaliyah ya, yang dia berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang baina Jumada wa Sya'ban itu adalah Syahrullah Ar-Rajab ya, Ar-Rajab atau juga Syahrul Mudhar ya namanya, karena Mudhar, kabilah Mudhar yang dia tidak mengganti daripada bulan haram yaitu Rajab. Assalamualaikum. Jadi zalikad dinul qayyim. Ini adalah agama yang lurus. Maka orang-orang jahiliyah, orang-orang kufar Quraisy, kalau sudah masuk bulan haram ya, maka mereka tidak mau berperang. Mereka tidak mau berperang. Harus stop dulu dari peperangan untuk menghormati apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. Fihinna di sini khilaf ulama. Apakah maksudnya pada 12 syahran? Jangan kalian menzalimi diri kalian selama 12 bulan itu, 1 tahun itu, ataukah kembalinya pada Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Bulan-bulan haram. Yang kuat adalah kembali pada bulan haram, dan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kezaliman walaupun dia di luar bulan haram. Maksudnya apa? Kezaliman yang dilakukan seseorang saun gawe sesuatu yang maksiat, bid'ah atau apalagi kesyirikan, itu adalah lebih a'zamuz dzunub, lebih besar dosanya ketimbang sak tegawe tung bulan-bulan lain. Oleh begitu juga dengan ibadah, karena kaidah daripada ulama, setiap segala sesuatu yang dihormati daripada tempat ataupun daripada waktunya, dilipat gandakan kejahatan di sana. Kalau dikerjakan kejahatan, berarti kebaikan juga dilipat gandakan. Tapi jadi masalah sekarang ini mengkhususkan, sudah tahu fadilah daripada bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Syahrullah Al-Muharram, sama bulan Rajab ya, bulan Rajab. Tapi mengkhususkan ibadah yang masyhur, yaitu sudah dari khutbah Jumat kemarin ya, 10 hari lagi kita akan masuk bulan haram, puasa awal bulan Rajab. Juga saya terakhir tadi dapat SMS di grup. Saya dapat SMS juga di grup. Tapi saya tidak mau banyak berdebat.
Menginformasikan bahwa besok hari Rabu tanggal 2 Februari bertepatan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah. Bagi yang mengerjakan puasa 3 hari di awal Rajab seakan ibadah 2 tahun. Nah, bagi yang mengerjakan 3 hari berturut-turut di bulan Rajab, maka pahala ibadah 700 tahun. Bagi yang mengingatkan orang lain tentang puasa seakan ibadah 80 tahun. Ini masih sedikit. Fadilah-fadilah yang ada di hadis bulan Rajab, yang hadis la aslalah, tidak ada asalnya, yang maudhu, yang tidak bisa dijadikan hujjah, itu lebih daripada ini. Saya baca, lebih daripada ini. Jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah dalam bulan Rajab bahwa bulan Rajab adalah bulan haram, salah satu bulan haram. Tapi untuk mengkhususkan ibadah tertentu, puasa pada awal Rajab atau salat sunnah raghaib dan lain sebagainya, itu tidak ada dalil yang bisa dijadikan hujjah kita untuk mengkhususkan pada bulan Rajab ibadah tertentu, baik itu puasa ataupun ibadah-ibadah lainnya. Oleh sebab itu sangat bagus sekali ada kitab kecil yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Ibnu Hajar mazhabnya apa? Yang tulis Bulughul Maram? Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syafi'i, ya. Ibnu Hajar Bulughul Maram, dia menulis kitab tentang Tabyinul Ajab. Nah, ini dia kitabnya. Dia menulis kitab Tabyinul Ajab fima warada fi fadli Rajab, ya, fi fadli Tabyinul Ajab bima warada fi syahr Rajab. Dia juga menjelaskan tentang keanehan yang terjadi tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah bulan Rajab. Hadis-hadis yang saya bacakan tadi itu dia tidak pakai ayat Al-Quran. Rata-rata sudah dibantah sama Ibnu Hajar sendiri. Jadi bantah sama Ibnu Hajar sendiri, sehingga dalam muqaddimahnya Ibnu Hajar mengatakan bahwa untuk mengkhususkan bulan Rajab pada siyam, puasa atau qiyam atau ibadah, mengkhususkannya tidak ada dalil yang sahih yang bisa dijadikan hujjah. Oleh sebab itu, cukuplah jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau beribadah, silahkan apa yang sudah ada kerjakan. Misalnya puasa Senin Kamis, silahkan puasa. Lebih-lebih bulan Rajab adalah memang bulan haram, perbanyak amal soleh di sana. Tapi jangan kita buat-buat hadis, apalagi kita beristidlal mengambil dalil yang kata sebagian la aslalah katanya, tidak ada asalnya, itu maudhu yang dibuat buat untuk kita menggiatkan dalam rangka fadilah amal. Enggak, fadilah amal juga butuh hadis yang sahih. Apa gunanya kalau banyak amal kita tapi hadisnya semua adalah maudhu, ya, palsu, ya. Hadis dhaif fadilah amal juga punya syarat-syarat, Silakan memperbanyak baca Al-Quran yang sudah jelas dalilnya. Silahkan qiyamul lail misalnya, tetap saum, puasa Senin Kamis, yaumul bid, tetap, ya. Terlebih sekarang memang dekat Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita harus tamrin, latihan untuk berpuasa Senin Kamis. Ya, tapi untuk awal ini saya tadi pahalanya puasa 70 tahun 800 itu gimana? Ya, berturut-turut lagi. Ya, berturut-turut kemudian awal itu, maka bagus sekali kalau dibaca dari kitab Ibnu Hajar ini, Tabyinul Ajab fi ma warada fi syahri Ar-Rajab. Jadi ini untuk tanbih, karena ibadah itu butuh yang namanya dalil. Kapan kita melakukan ibadah tanpa dalil yang kuat yang bisa dijadikan acuan untuk beribadah, maka kita sudah membuat masalah ibadah dalam agama. Oleh sebab itu, yang puasa Senin Kamis, yang puasa ini silahkan, tidak ada. Hari Rabu juga tidak ada larangan untuk puasa. Itu mutlak itu. Tapi kalau kapan kita kaitkan, fadilah seperti ini, itu butuh dalil. Apalagi fadilahnya sangat besar seperti ini. Belik fadilah nih.
Boleh pada sen kaedah. Syekh Walid bin Rashid As-Sa'dan membuat suatu kaedah bahwa segala macam keutamaan yang mengatakan hadis yang mengatakan bulan Rajab itu tidak sahih. Tidak sahih. Arti mengkhususkan. Silahkan kita beribadah, mau puasa, silahkan. Senin Kamis, ya, Jumat, asal sebelumnya dan atau sesudahnya. Tapi jangan sampai kita apalagi nanti ada qiyamnya, ada acara-acara soal raghaib istilahnya, mami. Kembali jamaah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala ke tema kita, yaitu bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab ini menjelaskan tentang hukum daripada menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ini